Assalamualaikum, Seli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa kabar? Sehat apa? Alhamdulillah sehat. Oke, Sel. Jadi Seli kemarin sudah nelfon ibu ya, bahwa Seli akan berbicara ya terkait apa yang dihadapi ya di sekolah ini. Apa yang akan menjadi topik pembicaraan kita, Sel? Mungkin yang pertama itu kita bahas tentang disiplin guru. Disiplin guru. Oke. Ada lagi selain disiplin guru? Masalah administrasi dari pengerjaan modul ajar misalnya Bu ya. Terus aktivitas guru, kayak ada komunitas belajarnya. Sama terakhir mungkin tentang disiplin siswa. Oke, jadi artinya pada kegiatan hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana, kalau saya catat ini disiplin guru ya enggak, poin-poinnya. Yang kedua tentang guru yang belum membuat modul ajar begitu ya. Yang selanjutnya ada sudah pemberdayaan komunitas yang sudah kita bentuk ya, komunitas belajar sudah kita bentuk. Yang terakhir masih ada siswa yang melakukan pelanggaran ya, artinya berkaitan dengan disiplin murid. Oke, baik, kita akan membahas ya, artinya satu persatu begitu apa yang Seli hadapi begitu ya. Oke, apa yang Seli ingin bicarakan kepada ibu sehingga Seli merasa bahwa disiplin guru-guru di sini ini yang Seli ceritakan dengan ibu kemarin di telepon itu gimana? Kenapa Seli bisa beranggapan atau berasumsi begitu coba? Disiplin guru mungkin dari segi jam kedatangan kali jam kedatangan. Oke. Kenapa dari jam kedatangan ini sendiri apa yang membuat situasinya bagaimana sehingga Seli mengatakan bahwa ini agak-agak bahaya ya berkaitan dengan disiplin guru ini? Kenapa coba? Jadi jam kedatangan itu kan sebenarnya kalau kita aturan dari atas itu sudah ada tuh, guru wajib datang jam sekian. Jam berapa? Jam 7.30. Jam berapa? 7.30 sudah datang di sekolah ya? Karena kan anak-anak keluar dari asrama itu jam 7.30. Oke. Jadi ketika kita telat datang, misal 7.45 kayak gitu, guru-guru yang datang telat 7.45, siapa yang akan menyambut anak-anak kayak gitu? Pas ketika dia keluar asrama, siapa yang mau menyambutnya kalau bukan kita datang tepat waktu? Jadi ada guru yang masih belum datang tepat waktu begitu ya. Jadi ini yang membuat masalah ya sebenarnya yang saya dirasakan dari disiplin guru ini. Oke, kalau begitu setelah Seli tahu nih bahwa guru ini datangnya ini sudah Seli melakukan tindakan apa untuk menanyakan kenapa mereka telat atau apa, pernah saya ditanyakan kepada mereka? Iya, pernah kan karena alasan pribadi mungkin contohnya macet gimana? Atau gimana kan, atau alasan isi bensin atau kayak mana kan, itu mungkin rata-rata alasannya gitu. Alasannya itu, jadi alasan-alasan yang biasa begitu ya. Jadi menyebabkan mereka ini terlambatnya berapa menit ya? Terlambatnya? Kurang lebih 15 menit lah paling 15 menit, oke. Tapi ini sudah sangat mengganggu ya? Sangat mengganggu. Sangat mengganggu aktivitas ya, aktivitas dari kegiatan di sekolah. Oke, ini saya sudah tahu nih bahwa ini sangat mengganggu begitu ya. Lantas apa sih tindakan yang akan saya lakukan ya untuk mengantisipasi supaya guru ini bisa datang dengan tepat waktu? Apa yang terbenak atau yang sudah coba saya dilakukan itu apa? Jadi kan kalau yang pertama sudah kita peringati lah ya, guru-gurunya tuh peringati. Sudah diperingatkan. Jadi kalau memang kapan saya jadi kita sudah sampaikan kan untuk datang tepat waktu. Ada mungkin minggu-minggu lalu saya ingetin kan, ternyata masih dilakukan kayak gitu kan. Masih dilakukan. Jadi mungkin kedepannya mungkin saya laporkan, mungkin bisa dibuatkan yang namanya fingerprint kayak gitu kan. Jadi kan selama ini kita datang cuman absen pakai tanda tangan biasa. Oke. Baik, jadi artinya Seli sudah melakukan satu tindakan ya, sudah Seli lakukan tindakan dengan menegur begitu ya, menegur dengan guru tersebut. Lantas setelah Seli tegur gimana?
mungkin 1-2 kali ada perubahan. Ada perubahan. Cuman nanti kembali lagi kayak Kembali gitu kan. lagi seperti asal lagi, masih terlambat lagi Masih begitu. terlambat. Ada lagi usaha lain yang Sally lakukan? Sudah sih Bu, cuman itu aja. Cuma itu aja. Jadi apa rencana tindak lanjut dari Sally untuk mengatasi guru-guru yang seperti ini apa? Itulah tadi Bu, mungkin dibuat fingerprint kan, karena memang harus pakai tangan kan. Buat fingerprint. Jadi kalau misalnya telat ada konsekuensinya apa kayak gitu kan. Lantas untuk membuat fingerprint ini apa misalnya mengusulkan ya untuk supaya ngabsennya pakai fingerprint begitu ya. Apa tindakan yang Sally lakukan ya untuk mewujudkan supaya fingerprint ini apa begini, atau langkah-langkah apa yang Sally lakukan begitu sehingga fingerprint ini yang menurut Sally udah pasti apa itu baik ya untuk supaya guru datang dengan tepat waktu dan kita bisa mendeteksi ya. Nah, apa yang akan Sally lakukan supaya fingerprint ini terwujud ini apa ini? Ya, yang pertama mungkin kita membuat proposal kan, kita Membuat ajukan proposal ke ya. yayasan gimana. Oke, membuat proposal dulu ya. Oke, membuat apalagi? Cukup sih Bu, setelah kita buat proposal kan, kita yang butuhkan misalnya fingerprint, kita serahkan ke pihak yayasan. Jadi harus membuat proposal dulu ya. Oke, baru nanti proposal itu diajukan ke yayasan, lantas yayasan pelajari terlebih dahulu begitu ya, baru bisa melaksanakan fingerprint ini. Oke, baik. Seberapa jauh ke ibaratnya tuh Sally bisa membayangkannya bahwa dengan fingerprint ini sudah pasti bisa menghasilkan ini ya, katakanlah guru tidak akan datang dengan terlambat itu. Kenapa Sally kok bisa terpikir fingerprint? Kenapa nggak lain ya gitu, coba kenapa? Ada referensi atau yang pernah Sally lihat begitu sehingga Sally bisa langsung terbenak begitu jadi fingerprint itu apa? Coba. Jadi gimana kalau misalnya kita pakai fingerprint kan mungkin ada konsekuensi keterlambatan. Misal kita terlambat, hukumannya apa gitu kan. Yang sudah saya baca kan kayak gitu. Jadi misalnya telat 5 menit, hukumannya apa, atau gajinya dipotong atau gimana kan. Gitu sih Bu. Oke, baik luar biasa sekali ya apa yang Sally sudah rencanakan ya. Ini kapan Sally rencananya mau ini mengadakannya, kapan coba waktunya ini? Rencana mungkin 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ya, 2 minggu ke depan sudah. Ini 2 minggu ke depannya mau apa? Mau buat proposalnya dulu atau apa? Laporkan dulu kan. Laporkan dulu dengan pihak yayasan. Oke, jadi sudah membuat proposalnya dulu ya. Oke, artinya 2 minggu ke depan nanti saya tunggu ya. Saya tanya lagi, saya lihat progresnya sejauh mana untuk fingerprint ini. Oke ya. Oke, tadi saya mengatakan udah selesai untuk fingerprint ya, untuk fingerprint untuk masalah disiplin guru ya, artinya Sally sudah mempunyai ide untuk mengusulkan kepada pihak yayasan begitu ya untuk fingerprint. Oke, lanjut. Kedua tadi Sally mengatakan bahwa guru-guru nih masih belum membuat modul ajar begitu ya. Kenapa Sally bisa mengatakan begitu? Apa keadaan atau situasi yang Sally pernah rasakan sehingga Sally bisa berasumsi ini masalah gawat nih ya tentang guru yang tidak membuat modul ajar ini gimana coba? Takutnya materi yang disampaikan di kelas itu tumpang tindih. Karena kita nggak punya modul ajar tadi kan, jadi kita lupa materinya sudah disampaikan belum ya, nanti disampaikan lagi oleh gurunya. Karena tidak terstruktur ya begitu ya. Jadi Sally sudah bisa tahu ya, artinya bahwa dengan guru tidak membuat modul ajar itu sendiri itu sudah mengganggu ya, artinya tidak memberikan hasil yang baik ya untuk siswa begitu ya. Artinya Sally sadar begitu ya bahwa modul ajar ini penting begitu ya. Oke, kalau begitu apa sih yang tindakan atau usaha ya yang Sally lakukan sehingga bisa mengatasi nih guru-guru yang tidak membuat modul ajar ini gimana? Apa yang sudah Sally lakukan apa? Jadi kita komunikasikan kan sama guru itu apa sih alasannya, apa alasannya kenapa nggak buat modul ajar kayak gitu kan. Ternyata rata-rata guru ini bilang kurangnya waktu untuk membuat modul ajar. Kurang waktu katanya. Oke. Tadi kan sudah Sally komunikasikan gini ya. Kapan Sally sudah komunikasikannya kapan? Di awal tahun kita komunikasikan. Sudah di awal tahun ya. Oke. Di awal tahun pelajaran. Tapi mereka bilang kurang waktu gitu. Kapan ini mereka ngomong kurang waktunya? Ketika kita tagih, mana modul ajarnya belum selesai jawabannya. Belum selesai jawabannya. Oke.
Tadi Sally juga mengatakan ya bahwa dengan modul ajar ini kita lebih teratur ya mengajarnya ya, siswa juga lebih berdampak kepada siswa. Sally sudah melakukan tindakan ya bahwa dengan komunikasi ya. Lantas untuk mengatasi selain dari komunikasi ya, apa yang sudah Sally lakukan lagi selain dari komunikasi itu lagi? Ini tindakan apa sih yang akan Sally lakukan untuk membuat guru ini mau membuat modul ajar? Ya, jadi Padahal ini kan udah dua nih saya lakukan ya, tapi ternyata masih belum masih ada guru yang belum membuat modul ajar begitu. Dan lantas apa lagi yang akan saya lakukan? jadi mungkin kedepannya kita akan mengadakan apa ya, kayak IHT kayak gitu ya, IHT ya, pembuatan IHT. modul ajar kan. Oke, saya catat dulu poinnya IHT. Oke. IHT ini kapan rencananya akan diadakan? Rencananya secepatnya ini Bu, karena ngelihat alasan Dewan Guru tadi kan nggak ada waktu buat modul aja. Tidak ada kan? waktu. Oke. Untuk melakukan IHT ini bisa saya ceritakan coba langkah-langkah apa yang akan saya lakukan? Jadi IHT ini kan kita ngundang pembicara dari luar. Jadi mungkin yang pertama kita ajukan proposal kembali ke yayasan kan. Rencana kita mau manggil berapa pembicara ke sekolah untuk bahas modul ajar, sama jadwal pembuatan modul ajar. Jadi di IHT ini nanti Sally akan membuat proposal dulu ya untuk dia ke yayasan juga ya, sama seperti fingerprint tadi ya, karena sekolah kita kan sekolah yang swasta artinya yang ya ada yayasannya, artinya memang benar-benar harus kembali ke yayasannya. Oke, lantas nanti baru menentukan tadi narasumbernya siapa begitu. Lantas tadi apa lagi? Menentukan waktu untuk pembuatannya. Jadi langsung praktek. Jadi intinya setelah IHT guru-guru disuruh ada deadline waktu gitu ya, kapan mau ininya. Oke, kalau begitu selanjutnya nih berkenaan dengan IHT tadi ya, ini kan artinya Sally kalau sudah mengatakan begini, ini pasti berdampak begitu ya, berdampak sekali. Kapan ya rencananya mau IHT-nya kapan? Rencananya mungkin dalam waktu minggu-minggu ini Bu, kita ajuin dulu kan, kita ajuin dulu ya. Jadi berbarengan tadi ya dengan fingerprint ya gitu ya. Dengan fingerprint mungkin paling lama 2 minggu ke depan lah sudah dilaksanain. Oke, nanti pada waktu untuk membuat proposal ini sama siapa nanti Sally membuatnya? Nanti kita komunikasikan ke kepala sekolah. Berarti koordinasikan ya dengan ini ya wakil Sally ya dengan rekan guru yang lain. Oke, Baik Sally, selanjutnya tadi juga Sally mengatakan berkaitan dengan kombel ya. Bisa diceritakan apa sih yang menjadi kendala ya, atau apa yang Sally hadapi berkaitan dengan kombel sehingga Sally mau bicara sama ibu nih, mau sharing ya begitu berkaitan dengan kombelnya apa? Iya, jadi komunitas belajar. Iya. Jadi kan mungkin di antara kami Dewan Guru ini kan ada pernah mengikuti training keluar kayak gitu kan, ikut workshop keluar. Jadi nanti di sini kami berdayakan mereka itu untuk mengajar ilmu yang sudah mereka dapat tuh diajarin ke kami kayak gitu. Kenapa? Emang selama ini kenapa sehingga Sally mempunyai keinginan seperti itu? Kenapa penting? Berarti kan Sally sudah tahu nih bahwa kombel ini penting gitu ya, tapi ternyata mungkin belum diberdayakan begitu ya. Nah, jadi Sally tadi mengatakan bahwa Sally menggagas ya begitu ya. Kenapa kok Sally berpikiran seperti itu? Karena rata-rata setelah kita pelatihan di luar nggak tahu apa namanya manfaatnya tuh bagi guru yang lain itu tuh apa kayak gitu. Intinya kasih sharing apa yang didapat lah. Lantas untuk kombel ini sendiri ini kapan biasanya Sally melakukannya? Biasanya kita 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali, oke ya. Biasanya selama ini enggak, maksud saya itu enggak terlampau diberdayakan atau gimana? Atau bisa bicara apa sih di kombel? Biasa bicara apa? Iya, biasa kita bicara tentang keluhan guru-guru dalam mengajar, kan menghadapi siswa itu gimana, tentang fasilitas misalnya ketika AC-nya panas kita bahas juga di kombel itu kan. Jadi mungkin lebih efektif ketika ada guru pelatihan keluar, kita berdayakan juga untuk dia bisa sharing di situ. Jadi tidak hanya masalah-masalah saja kita bahas di dalam kombel itu. Oke, jadi selama ini belum dilakukan? Belum dilakukan. Jadi Sally akan melakukannya.
Oke, baik, baik, baik. Ya, melakukan untuk guru-guru Iya, sharing ya di sharing. Kombel. Jadi biar Kombelnya berdaya. Oke, satu lagi nih kata Sally tadi ya berkaitan dengan disiplin Iya, siswa ya. disiplin siswa. Kenapa memangnya apa yang terjadi dengan Ya. disiplin siswa di sini? Mungkin apa ya Bu ya? Peraturan itu sudah ada tapi dilanggar kayak gitu. Contohnya? Contoh, jarang pakai sepatu misal. Hmm. Alasannya karena ke kantin, Ustazah katanya malas mau pakai sepatu. Oke, Sally tadi mengatakan siswa ini kadang-kadang malas bersepatu begitu ya ke apa namanya ke kantin ya. Alasannya karena deket ya mungkin ya. Oke, lantas apa tindakan yang pernah Sally lakukan? Jadi tindakan kami biasanya kami langsung menegur anak itu. Langsung menegur. Kan. Tapi ternyata Masih gimana? aja ada yang Masih. pakai. Masih dilakukan. Lantas apa lagi yang akan Sally lakukan untuk mengatasi ini? Ya, yang kami lakukan selanjutnya ya mungkin kalau misalnya memang masih melanggar, terpaksa kita kasih poin pelanggaran ke mereka kan, sanksi lah. Bukan, selama ini belum ada sanksi atau gimana? Iya, sanksinya kita cuma sebatas peneguran aja. Negur saja, nggak dibuat poin-poin atau apa enggak. Oke, lantas apa lagi yang akan saya lakukan selain membuat poin begitu? Apa lagi? Ya, kita tegaskan lagi lah ke anak-anak. Menegaskan lagi seperti apa? Diwajibkan berarti menggunakan sepatu dimanapun berada atau memang ada peraturan yang perlu kita revisi lagi. Emang selama ini belum pernah dibuat? Bahwa sudah ada, cuman masih aja ada yang melanggar gitu. Oke, jadi gimana cara menegaskannya lagi kepada siswanya? Itulah tadi Bu, mungkin kita kasih poin kan, di akhir poinnya kita total apa konsekuensinya kan kalaupun masih melanggar. Gitu. Oke, jadi akan dikasih poin. Oke, baik. Artinya sudah bisa ini ya, sudah Sally bisa membuat satu tindakan ya untuk mengatasi siswa-siswa tadi yang tidak mau bersepatu ya dengan membuat poin. Baik. Oke, Sally, artinya sudah ada lagi yang mau dibicarakan berkaitan dengan masalah yang Sally hadapi selain dari yang tadi kalau Ibu bisa merangkumnya ya, artinya tadi berkenaan dengan disiplin dari guru ya, di mana Sally akan membuat merencanakan untuk ngabsen fingerprint begitu ya. Yang kedua tadi Sally juga bercerita tentang guru-guru yang nggak membuat modul ajar ya. Sally akan mengadakan IHT begitu ya, mengadakan IHT dengan mengundang narasumber begitu ya. Lantas di Kombel tadi Sally juga mengatakan guru-guru supaya bisa berbagi berkaitan dengan pelatihan yang diikutinya. Oke, yang terakhir tadi berarti berkaitan dengan disiplin murid. Sally akan tadi membuat poin begitu ya, membuat poin supaya siswa bisa mengatasi supaya tidak membuat pelanggaran begitu ya. Oke. Artinya ini akan tadi juga Sally mengatakan dalam waktu dekat ya Sally akan melakukan semua yang Sally bicarakan kepada Ibu. Oke, baik Sally, Ibu siap membantu begitu ya berkaitan dengan apa yang sudah Sally rencanakan tadi ya. Semoga berhasil begitu berkenaan dengan proposal, semoga pihak yayasan menyetujui begitu ya untuk mengadakan IHT dan membuat absen dengan fingerprint begitu ya. Dan mungkin ada lagi yang mau dibicarakan Sally? Sudah, sejauh ini cukup 4 poin itu. Sudah cukup ya, artinya ada 4 poin yang sudah Sally bicarakan kepada saya sebagai pengawas pendampingnya. Sebagai pengawas pendamping di sini saya berharap Sally bisa segera melakukan ya begini ya apa yang sudah Sally rencanakan ya, segera Sally lakukan bekerja sama dengan guru-guru, dewan guru supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga ini bisa Sally lakukan dengan lancar ya. Jadi nanti Ibu tanyakan progres selanjutnya ya pada berikutnya nanti Ibu akan melihat ya progres kemajuan dari apa yang Sally bicarakan kepada Ibu pada hari ini. Baik, Sally terima kasih atas ceritanya begitu ya, sudah bercerita tentang masalah-masalah yang Sally hadapi. Tetap semangat ya membimbing anak-anak di sini dan bagaimana ya membuat sekolah ini menjadi lebih disiplin lagi dan sabar menghadapi guru-gurunya ya. Oke. Sally terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan kita. Ibu izin pamit dulu ya. Makasih.